Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Najwa Aslam selaku moderator dari kelompok 9. Salam hangat dari saya, dan hari ini kalian pasti ingin tahu kira-kira kelompok 9 akan membawakan materi apa ya? Nah, hari ini kita akan membawakan materi tentang teori-teori pendidikan. Tapi sebelum kita ke materi, kita harus perkenalan dulu nih. Nah, siapa-siapa sih akan membawakan materi? Nah, kelompok 9 itu mempunyai 3 anggota, yaitu saya sendiri, Alifia Najwa Aslam, Nur Huzaifah, dan Afrita. Kita akan membawakan materi yang bisa menambah ilmu kalian. Tidak sabar kan? Ayo, kita mulai. Tapi sebelum kita masuk ke inti materi, kalian harus tahu dulu nih, kelompok 9 akan membahas tentang apa. Nah, hari ini kita akan membahas dengan 7 poin, yaitu yang pertama dengan pengertian teori, yang kedua pengertian pendidikan, yang ketiga pengertian teori pendidikan, yang keempat teori umum dan teori khusus pendidikan, yang kelima jenis-jenis teori pendidikan, yang keenam pengaruh teori pendidikan terhadap pengajaran, yang ketujuh pentingnya teori pendidikan. Nah, kalian sudah penasaran kan? Ayo, mari kita bahas. Let's discuss it. Let's go! Nah, sebelum kita memasuki inti materi, kita harus mengetahui apa sih itu teori. Nah, teori merupakan hubungan antara konsep-konsep. Sedangkan konsep-konsep itu sendiri merupakan hubungan dari kata-kata yang menjelaskan sesuatu persoalan atau kenyataan. Jadi, teori sebenarnya adalah sebuah alat untuk membantu menjelaskan sesuatu. Ia merupakan penyederhanaan dari gejala-gejala kehidupan supaya mudah kita pahami dan kita jelaskan. Sedangkan pendidikan itu apa sih? Nah, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia, memberi mereka perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi mereka membutuhkannya pada waktu dewasa. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Apa sih itu teori pendidikan? Nah, teori pendidikan adalah istilah menyeluruh yang menggambarkan kumpulan teori yang menjelaskan penerapan, interpretasi, dan tujuan pembelajaran dan pendidikan. Sebuah pandangan atau serangkaian pendapat ihwal pendidikan yang disajikan dalam sebuah sistem. Konsep pendidikan sebagai sistem mengandung arti suatu kelompok tertentu yang setidaknya memiliki hubungan khusus secara timbal balik dan memiliki informasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke teori umum dan teori khusus pendidikan. Nah, teori umum pendidikan ada 2, yaitu teori umum pendidikan deskriptif. Nah, teori ini adalah seperangkat konsep-konsep tentang keseluruhan aspek-aspek pendidikan yang menyajikan konsep-konsepnya, bertujuan menerangkan bagaimana sebaiknya atau seharusnya peristiwa-peristiwa pendidikan diselenggarakan. Nah, yang kedua ada teori umum pendidikan deskriptif. Nah, teori ini adalah seperangkat konsep-konsep tentang keseluruhan aspek-aspek pendidikan yang menyajikan konsep-konsepnya, bertujuan menerangkan bagaimana peristiwa-peristiwa pendidikan telah dan sedang terjadi dalam masyarakat. Teori pendidikan yang termasuk dalam kelompok ini yaitu pendidikan luar negeri atau pendidikan internasional, pendidikan perbandingan atau pendidikan komparatif, dan pendidikan history atau sejarah pendidikan. Teori-teori pendidikan. Pertama ada teori pendidikan klasik. Teori pendidikan ini berlandaskan pada filsafat klasik seperti perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme, dan memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Isi pendidikan atau materi diambil dari khazanah ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para ahli tempo yang telah disusun secara logis dan sistematis. Dalam prakteknya, pendidik mempunyai peranan besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Yang kedua ada pendidikan personal. Teori pendidikan ini bertolak
dari asumsi bahwa sejak dilahirkan, anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidik hanya menempati posisi kedua, yang lebih berperan sebagai pembimbing, pendorong, fasilitator, dan pelayanan peserta didik. Yang ketiga ada teori pendidikan teknologi. Dalam teori pendidikan ini, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus, berupa data-data objektif dan keterampilan-keterampilan yang mengarah kepada kemampuan vokasional. Isi disusun dalam bentuk desain program atau desain pengajaran dan disampaikan dengan menggunakan bantuan media elektronika. Dan para peserta didik belajar secara individual. Peserta didik berusaha untuk menguasai sejumlah besar bahan dan pola-pola kegiatan secara efisien tanpa refleksi. Keterampilan-keterampilan barunya segera digunakan dalam masyarakat. Guru berfungsi sebagai direktur belajar, lebih banyak tugas-tugas pengelolaan, penyampaian, dan pendalaman bahan. Yang terakhir ada teori pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Pendidikan sebagai salah satu untuk kehidupan juga berintikan kerjasama dan interaksi. Dalam pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak, dari guru kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada guru. Lebih dari itu, dalam teori pendidikan ini, interaksi juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Interaksi terjadi melalui berbagai bentuk dialog. Dalam pendidikan interaksional, belajar lebih sekedar mempelajari fakta-fakta. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya, atas nama Nifru Saifa, akan melanjutkan penjelasan mengenai teori pendidikan. Poin 5. Pengaruh teori pendidikan terhadap pengajaran. Bagaimana teori pendidikan memengaruhi pengajaran? Pemahaman tentang teori pembelajaran membantu guru terhubung dengan semua jenis siswa yang berbeda. Guru dapat berfokus pada gaya belajar yang berbeda untuk menjangkau siswa yang berbeda pula, serta menciptakan pengajaran yang berfokus langsung pada kebutuhan dan bakat siswa. Poin 6. Pentingnya teori pendidikan. Mengapa teori pendidikan penting? Karena teori pendidikan termasuk teori belajar dan teori pengajaran memberikan penjelasan tentang mekanisme mendasar yang terlibat dalam belajar dan mengajar. Teori-teori tersebut memberitahu kita mengapa dan dalam keadaan apa strategi pembelajaran dan metode pengajaran tertentu berhasil, sementara yang lain tidak. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Gimana tadi pemaparan materinya? Apakah menyatakan kalian paham? Nah, jika kalian masih belum paham, silakan mengajukan pertanyaan. Saya sebagai moderator dari kelompok 9 atas nama Alifah Najwa Aslam pamit mengundurkan diri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya telah menonton video kami.